apakah pedasnya ini memicu gejala-gejala dari GERD-nya ini jadi kumat atau enggak, memicu GERD-nya jadi kumat atau enggak. Kalau seandainya iya, ya ada baiknya mulai membatasi atau menghindari makanan-makanan yang pedas gitu. Pada umumnya nasihat yang diberikan untuk penderita GERD itu adalah menghindari makanan-makanan yang pedas, yang asam, yang berminyak, yang bersoda, dan yang berkafein. Itu sebagian dari batasan-batasan. Dokter Santi yang bertanya, dia punya sakit mah, tapi kadang kalau lari itu asam lambungnya suka naik, suka sakit perutnya. Itu apakah ada pengaruh juga, Dok, kalau lari itu? Iya, terima kasih Mbak Asti atas pertanyaannya. Memang kalau lari, apapun sih sebenarnya olahraga ya, itu sebaiknya diberi jarak dengan waktu makan, apalagi kalau makannya makan berat gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya ketika lari asam lambungnya atau mahnya kumat, coba kecepatannya diturunkan. Oke. Atau tapi ya sebenarnya dibereskan aku sakit mahnya, karena sakit mah itu sebagian besar itu bisa disembuhkan. Jadi jangan berpikir bahwa sakit mah itu seperti kutukan yang sekali kalau udah kena nggak bakal bisa hilang lagi. Itu bisa sembuh gitu loh, cuman nggak telaten aja ngobatinnya, terus nggak menjalankan gaya hidup yang benar yang sesuai untuk si penyakitnya gitu. Jadi memang bisa untuk beberapa orang kalau dia lari atau dia posisi tertentu, misalnya dia membungkuk, itu membuat rasa yang tidak nyaman di area perutnya, di dada, bisa juga sampai ke mulutnya. Mudah-mudahan menjawab untuk Yep. Mbak Astrid. Oke, berikutnya ada ini tidak menyebutkan nama 0120 nomor belakangnya. Penderita hemoroid nih, kenapa setiap habis makan pedas beberapa saat setelahnya saat buang air besar itu ada darah yang keluar, Dok? Iya, terima kasih untuk Bapak atau Ibu 0120. Makanan pedas itu tidak secara langsung menyebabkan wasir, tapi sebagaimana kita tahu bahwa si capsaicinnya ini bisa meningkatkan gerakan usus. Itulah sebabnya ketika kita makan cabai atau kita makan sesuatu yang pedas, maka si capsaicinnya ini akan mempercepat gerakan usus, makanya timbul suara-suara kayak gemuruh gitu, yang kalau itu tidak diredakan, itu akan berlanjut sampai ke bawah, bisa sampai memicu diare. Nah, pada beberapa orang, kalau dia diare, dia bisa membuat si wasirnya, si hemoroidnya ini jadi kumat. Jadi jangan berpikir bahwa cuma sembelit yang bikin wasir jadi kumat, tapi diare juga bisa bikin wasir jadi kumat. Gitu. Mudah-mudahan menjawab untuk Bapak atau Ibu 0120. Oke, Ibu Diah, punten sebelumnya mohon maaf, mungkin jangan voice note ya, karena kami tidak bisa mengeceknya. Kalau untuk saat ini mungkin bisa di chat aja. Nanti kalau keburu akan kami tanyakan juga ya. Kalau gitu kita sebentar ke TikTok. Ada Johannes. Apakah risiko jangka panjang dari makan makanan pedas dan punya penyakit asam lambung, Dok? Risiko untuk orang yang berumur di atas 50 tahun yang punya masalah lambung. Pedas sama GERD atau sama apa ya tadi? Risiko jangka Penyakit panjang asam dari lambung ya? makan makanan pedas dan punya penyakit asam lambung untuk orang Asam yang lambung di ya. atas 50 tahun. Penyakit asam lambung itu disebutnya juga sebagai GERD. Nah, kalau untuk makanan pedas, sepanjang pedasnya itu nggak kebangetan, itu biasanya secara jangka panjang nggak banyak efek yang negatif. Oke. Tapi berhubung Pak Johannes ini juga punya penyakit asam lambung, maka perlu dibuat jurnal apakah pedasnya ini memicu gejala-gejala dari GERD-nya ini jadi kumat atau enggak, memicu GERD-nya jadi kumat atau enggak. Kalau seandainya iya, ya ada baiknya mulai membatasi atau menghindari makanan-makanan yang pedas gitu.
pada umumnya nasihat yang diberikan untuk penderita GERD itu adalah menghindari makanan-makanan yang pedas, yang asam, yang berminyak, yang bersoda, dan yang berkafein. Itu sebagian dari batasan-batasan yang punya penyakit asam lambung. Terus kalau untuk GERD-nya, kalau jangka panjang, itu bisa menimbulkan beberapa gangguan. Gangguan yang pertama, ketika si asam lambungnya ini naik ke arah mulut, maka dia kan akan lewat di kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu tidak ada lapisan yang anti asam. Sehingga daerah itu apabila dilewati oleh asam lambung yang sangat asam, maka dia akan luka dalam tanda kutip. Nah, lukanya ini ketika dia sembuh akan menimbulkan jaringan parut. Nah, kalau jaringan parutnya itu banyak, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan menelan. Jadi orang yang GERD, kalau dia GERD-nya lama nggak dibereskan, maka dia bisa yang kalau makan kok rasanya nggak turun-turun gitu makanannya, kayak apa, kelolotan, apa ya istilahnya ya, jadi susah menelan gitu. Kalau minum gampang langsung serut turun gitu, tapi kalau makan kok rasa ada yang nyangkut gitu. Nah, mungkin itu terjadi jaringan-jaringan parut di area pipa untuk menelan. Nah, jaringan-jaringan parut ini bisa juga berpotensi menjadi cikal bakal kanker. Jadi mesti hati-hati, walaupun jarang kejadiannya, itu jarang ya, angka kejadiannya jarang. Terus bisa juga menimbulkan keluhan-keluhan di area mulut. Jadi misalnya giginya rusak, nafasnya bau, gusinya terkikis, dan itu akan menimbulkan gejala yang lainnya lagi. Karena kalau giginya rusak kan berarti nanti makannya jadi susah dan seterusnya. Jadi Pak Johannes, ini jangan menyerah. Sakit GERD itu bisa diobati, hanya pengobatannya itu nggak bisa cuma 2-3 hari gitu. Itu pengobatannya bisa sampai bulanan. Konsultasi terus, kontrol terus ke dokternya supaya bisa benar-benar sembuh gitu. Mudah-mudahan menjawab untuk Pak Johannes.